Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda tua bernama Mbok Sarmi. Mbok Sarmi yang kesepian akhirnya mendambakan seorang anak. Alangkah baiknya jika dia mempunyai anak yang dapat menemaninya. Lalu, pada sore hari, ketika Mbok Sarmi pulang mencari kayu bakar, ia bertemu dengan raksasa. Raksasa tersebut adalah raksasa pemakan manusia. Mbok Sarmi pun ketakutan. "Tolong jangan makan saya, raksasa." Lalu sang raksasa pun menjawab, "Baiklah, aku akan melepaskanmu, asalkan kau dapat memberikan seorang anak yang bisa aku santap," jawab sang raksasa. "Tetapi saya tidak punya anak, raksasa," ucap Mbok Sarmi dengan lirih. Mendengar jawaban Mbok Sarmi, sang raksasa pun memberikan Mbok Sarmi biji mentimun dengan mengatakan, "Ambil biji mentimun ini dan tanam di depan rumahmu. 15 tahun lagi aku akan mengambilnya dan memakannya." Lalu setelah 2 minggu, biji mentimun yang telah ditanam oleh Mbok Sarmi tumbuh dengan subur dan lebat. Salah satu buah mentimunnya ada yang berukuran cukup besar daripada mentimun-mentimun yang lain. Dan ternyata ketika dibelah berisi seorang anak bayi perempuan yang cantik jelita. Lalu bayi tersebut akhirnya diberi nama Timun Emas oleh Mbok Sarmi. Walaupun Timun Emas dan Mbok Sarmi hidup bahagia, Mbok Sarmi masih terpikirkan akan janjinya dengan raksasa yang akan mengambil timun emas. Mbok Sarmi berpikir keras agar timun emas tidak diambil oleh raksasa. Mbok Sarmi mendengar ada petapa hebat yang dapat membantu mereka. Ia pun lekas menyuruh timun emas untuk menemui petapa tersebut. Lalu timun emas diberikan 4 bungkusan kecil, ditaburkan jika ia dikejar oleh sang raksasa. Tanpa diduga ternyata sang raksasa benar mengejar timun emas untuk memakannya. Bungkusan itu pun ditaburkan oleh timun emas. Bungkusan pertama berisi benih mentimun yang mana akhirnya melilit sang raksasa. Lalu, bungkusan kedua berisi jarum yang berubah menjadi hutan bambu dengan duri yang tajam. Bungkusan ketiga berisi garam yang tiba-tiba berubah menjadi lautan. Namun ternyata raksasa masih dapat melewati rintangan-rintangan tersebut. Tersisa bingkisan terakhir yang berisi terasi. Setelah ditaburkan, ternyata terasi tersebut berubah menjadi lautan lumpur mendidih yang mana akhirnya menenggelamkan sang raksasa. Setelah sang raksasa tercebur, akhirnya timun emas pulang dengan selamat dan kembali bersama Mbok Sarmi.